Yang dahsyat dari Ghazali yang banyak dibahas orang adalah kausalitas. Ghazali seperti David Hume, dia anti kausalitas. Cuma beda dengan David Hume, kalau di Ghazali anti kausalitas itu karena masih ada Tuhan. Kalau di David Hume, misalnya kalau air dipanaskan maka dia akan mendidih. Itu David Hume bukan kok api atau panas bikin air mendidih, tapi peristiwa panasnya api dan air mendidih itu berjalan beriringan, tapi bukan sebab akibat. Kalau di Ghazali masalahnya bukan itu. Ketika orang percaya total dengan sebab akibat, maka seolah-olah Allah itu tidak ada. Seolah-olah hidup ini hanya hubungan antara makhluk dengan makhluk, benda dengan benda saling mempengaruhi. Kan kemarin di Ibnu Sina itu ada rentetan. Ini disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini. Sebab puncaknya cuma Allah. Berarti Allah perannya cuma satu dok. Dia jadi sebab yang pertama. Setelah itu kan yang lain disebabkan oleh sebab-sebab selanjutnya. Dan Ghazali nggak percaya kayak gitu. Itu namanya kita mem-PHK Tuhan. Tuhan jadi nganggur, nggak ngapa-ngapain. Dia bikin pertama dok, urusan selanjutnya biar diurusi makhluk. Nggak mungkin Tuhan kayak gitu. Tuhan selalu intervensi kok, jangan khawatir. Bahwa ada hukum alam iya, tapi dia tidak pasti. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ini sebenarnya bau asy'arinya sangat kental. Jadi tidak bisa kita bilang api itu membakar, obat itu menyembuhkan, roti itu mengenyangkan. Tidak. Bahwa kamu makan roti, ya kewajibanmu. Cuma yang bikin kenyang kamu bukan rotinya, tapi Allah. Yang bikin rumah itu terbakar bukan apinya, tapi Allah. Kamu loncat dari lantai 30, itu yang bikin kamu mati kan bukan loncatnya, tapi Allah. Nah itu anti kausalitasnya Ghazali. Ya tidak salah, cuma angle-nya aja agak beda. Kita kan ya ngerti sih yang diomongkan Ghazali gitu, tapi kan apa ya begitu cara membacanya kan gitu. Jadi kalau di Ghazali jangan khawatir, Tuhan bisa intervensi kok. Kamu misalnya melihat dirimu di kaca, waduh aku kok jelek banget ya wajahku, ini aduh apa ya laku, atau jangan khawatir. Secara sunatullah mungkin gak laku, tapi ada Allah. Kan gitu mikirnya, jangan khawatir. Allah bisa anytime intervensi, jangan khawatir. Aku wah iki lulusku suwi iki mesti IP ku masih segini, masih banyak yang belum lulus mas. Ayo DO mesti aku ini. Jangan khawatir. Kalau Allah intervensi mbok seperti apapun masih bisa lulus, jangan khawatir. Meskipun sudah garap skripsi tesis bertahun-tahun ora sida-sida ya ojo khawatir, lulus. Kalau Allah intervensi loh ya. Itu katanya Ghazali, maka saya tidak percaya sebab akibat itu. Orang dipenggal kepalanya sekalipun, kalau Allah tidak mengizinkan dia mati, tidak mati. Itu Ghazali. Kamu loncat dari lantai 30 kayak tadi sekalipun, ya kalau Allah belum menakdirkan saatnya mati, tidak mati. Mungkin pas kamu loncat, kamu tiba-tiba kecantol di cuma lantai 29 jadi nggak nyampe bawah, bisa aja. Atau pas nyampe bawah kok bareng ada truk yang bawa kasur banyak, karena mau jualan kasur kan, wah bisa jadi begitu. Nah itu, maka dia anti kausalitas. Tidak ada sebab akibat yang pasti itu. Karena Allah anytime. Karena begitu kita percaya total dengan sebab akibat, berarti kita sedang menganggurkan Tuhan. Tuhan gak ngapa-ngapain dong. Lah apa gunanya jadi Tuhan, mungkin gitu. Harusnya kan, apa gunanya kamu berdoa, apa gunanya kamu minta-minta. Gunanya doa kan itu, kamu minta Allah intervensi. Kalau sudah mentok kan kamu terus doa, kan itu kan kamu minta Allah, ayo Tuhan, secara rasional nggak bisa memang aku mbok dibantu kan gitu. Itu kan logikanya doa. Maka Ghazali tidak percaya ada kausalitas. Yang dahsyat dari Ghazali yang banyak dibahas orang adalah kausalitas. Ghazali seperti David Hume, dia anti kausalitas. Cuma beda dengan David Hume, kalau di Ghazali anti kausalitas itu karena masih ada Tuhan. Kalau di David Hume, misalnya kalau air dipanaskan maka dia akan mendidih. Itu David Hume bukan kok api atau panas bikin air mendidih, tapi peristiwa panasnya api dan air mendidih itu berjalan beriringan, tapi bukan sebab akibat. Kalau di Ghazali masalahnya bukan itu. Ketika orang percaya total dengan sebab akibat,
maka seolah-olah Allah itu tidak ada. Seolah-olah hidup ini hanya hubungan antara makhluk dengan makhluk, benda dengan benda saling mempengaruhi. Kan kemarin di Ibnu Sina itu ada rentetan. Ini disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini. Sebab puncaknya cuma Allah. Berarti Allah perannya cuma satu dok. Dia jadi sebab yang pertama. Setelah itu kan yang lain disebabkan oleh sebab-sebab selanjutnya. Dan Ghazali nggak percaya kayak gitu. Itu namanya kita mem-PHK Tuhan. Tuhan jadi nganggur, nggak ngapa-ngapain. Dia bikin pertama dok, urusan selanjutnya biar diurusi makhluk. Nggak mungkin Tuhan kayak gitu. Tuhan selalu intervensi kok, jangan khawatir. Bahwa ada hukum alam iya, tapi dia tidak pasti. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ini sebenarnya bau asy'arinya sangat kental. Jadi tidak bisa kita bilang api itu membakar, obat itu menyembuhkan, roti itu mengenyangkan. Tidak. Bahwa kamu makan roti, ya kewajibanmu. Cuma yang bikin kenyang kamu bukan rotinya, tapi Allah. Yang bikin rumah itu terbakar bukan apinya, tapi Allah. Kamu loncat dari lantai 30, itu yang bikin kamu mati kan bukan loncatnya, tapi Allah. Nah itu anti kausalitasnya Ghazali. Ya tidak salah, cuma angle-nya aja agak beda. Kita kan ya ngerti sih yang diomongkan Ghazali gitu, tapi kan apa ya begitu cara membacanya kan gitu. Jadi kalau di Ghazali jangan khawatir, Tuhan bisa intervensi kok. Kamu misalnya melihat dirimu di kaca, waduh aku kok jelek banget ya wajahku, ini aduh apa ya laku, atau jangan khawatir. Secara sunatullah mungkin nggak laku, tapi ada Allah. Kan gitu mikirnya, jangan khawatir. Allah bisa anytime intervensi, jangan khawatir. Aku wah iki lulusku suwi iki mesti IP ku masih segini, masih banyak yang belum lulus mas. Ayo DO mesti aku ini. Jangan khawatir. Kalau Allah intervensi mbok seperti apapun masih bisa lulus, jangan khawatir. Meskipun sudah garap skripsi tesis bertahun-tahun ora sida-sida ya aja khawatir, lulus. Kalau Allah intervensi loh ya. Itu katanya Ghazali, maka saya tidak percaya sebab akibat itu. Orang dipenggal kepalanya sekalipun kalau Allah tidak mengizinkan dia mati, tidak mati. Itu Ghazali. Kamu loncat dari lantai 30 kayak tadi sekalipun, ya kalau Allah belum menakdirkan saatnya mati, tidak mati. Mungkin pas kamu loncat, kamu tiba-tiba kecantol di cuma lantai 29 jadi nggak nyampe bawah, bisa aja. Atau pas nyampe bawah kok bareng ada truk yang bawa kasur banyak, karena mau jualan kasur kan, wah, bisa jadi begitu. Nah itu, maka dia anti kausalitas. Tidak ada sebab akibat yang pasti itu. Karena Allah anytime. Karena begitu kita percaya total dengan sebab akibat, berarti kita sedang menganggurkan Tuhan. Tuhan nggak ngapa-ngapain dong. Lah apa gunanya jadi Tuhan, mungkin gitu. Harusnya kan, apa gunanya kamu berdoa, apa gunanya kamu minta-minta. Gunanya doa kan itu, kamu minta Allah intervensi. Kalau sudah mentok kan kamu terus doa, kan itu kan kamu minta Allah, ayo Tuhan, secara rasional nggak bisa memang aku mbok dibantu kan gitu. Itu kan logikanya doa. Maka Ghazali tidak percaya ada kausalitas. Yang dahsyat dari Ghazali yang banyak dibahas orang adalah kausalitas. Ghazali seperti David Hume, dia anti kausalitas. Cuma beda dengan David Hume, kalau di Ghazali anti kausalitas itu karena masih ada Tuhan. Kalau di David Hume, misalnya kalau air dipanaskan maka dia akan mendidih. Itu David Hume bukan kok api atau panas bikin air mendidih, tapi peristiwa panasnya api dan air mendidih itu berjalan beriringan, tapi bukan sebab akibat. Kalau di Ghazali masalahnya bukan itu. Ketika orang percaya total dengan sebab akibat, maka seolah-olah Allah itu tidak ada. Seolah-olah hidup ini hanya hubungan antara makhluk dengan makhluk, benda dengan benda saling mempengaruhi. Kan kemarin di Ibnu Sina itu ada rentetan. Ini disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini. Sebab puncaknya cuma Allah. Berarti Allah perannya cuma satu dok. Dia jadi sebab yang pertama. Setelah itu kan yang lain disebabkan oleh sebab-sebab selanjutnya. Dan Ghazali nggak percaya kayak gitu. Itu namanya kita mem-PHK Tuhan. Tuhan jadi nganggur, nggak ngapa-ngapain. Dia bikin pertama urusan selanjutnya biar diurusi makhluk. Nggak mungkin Tuhan kayak gitu.
Tuhan selalu intervensi kok, jangan khawatir. Bahwa ada hukum alam iya, tapi dia tidak pasti. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ini sebenarnya bau Asy'arinya sangat kental. Jadi tidak bisa kita bilang api itu membakar, obat itu menyembuhkan, roti itu mengenyangkan. Tidak. Bahwa kamu makan roti, ya kewajibanmu. Cuma yang bikin kenyang kamu bukan rotinya, tapi Allah. Yang bikin rumah itu terbakar bukan apinya, tapi Allah. Kamu loncat dari lantai 30, itu yang bikin kamu mati kan bukan loncatnya, tapi Allah. Nah itu anti kausalitasnya Ghazali. Ya tidak salah, cuma angle-nya aja agak beda. Kita kan ya ngerti sih yang diomongkan Ghazali gitu, tapi kan apa ya begitu cara membacanya kan gitu. Jadi kalau di Ghazali jangan khawatir, Tuhan bisa intervensi kok. Kamu misalnya melihat dirimu di kaca, waduh aku kok jelek banget ya wajahku, ini aduh apa ya laku, atau jangan khawatir. Secara sunatullah mungkin gak laku, tapi ada Allah. Kan gitu mikirnya, jangan khawatir. Allah bisa anytime intervensi, jangan khawatir. Aku wah iki lulusku suwi iki mesti IP ku masih segini, masih banyak yang belum lulus mas. Ayo DO mesti aku ini. Jangan khawatir. Kalau Allah intervensi mbok seperti apapun masih bisa lulus, jangan khawatir. Meskipun sudah garap skripsi tesis bertahun-tahun ora sida-sida ya aja khawatir, lulus. Kalau Allah intervensi lo ya. Itu katanya Ghazali, maka saya tidak percaya sebab akibat itu. Orang dipenggal kepalanya sekalipun, kalau Allah tidak mengizinkan dia mati, tidak mati. Itu Ghazali. Kamu loncat dari lantai 30 kayak tadi sekalipun, ya kalau Allah belum menakdirkan saatnya mati, tidak mati. Mungkin pas kamu loncat, kamu tiba-tiba kecantol di cuma lantai 29 jadi nggak nyampe bawah, bisa aja. Atau pas nyampe bawah kok bareng ada truk yang bawa kasur banyak, karena mau jualan kasur kan, wah, bisa jadi begitu. Nah itu, maka dia anti kausalitas. Tidak ada sebab akibat yang pasti itu. Karena Allah anytime. Karena begitu kita percaya total dengan sebab akibat, berarti kita sedang menganggurkan Tuhan. Tuhan gak ngapa-ngapain dong. Lah apa gunanya jadi Tuhan, mungkin gitu. Harusnya kan, apa gunanya kamu berdoa, apa gunanya kamu minta-minta. Gunanya doa kan itu, kamu minta Allah intervensi. Kalau sudah mentok kan kamu terus doa, kan itu kan kamu minta Allah, ayo Tuhan, secara rasional gak bisa memang aku mbok dibantu kan gitu. Itu kan logikanya doa. Maka Ghazali tidak percaya ada kausalitas.